Peristiwa Mandor adalah sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Landak, Kalimantan Barat. Sewaktu itu, pihak Jepang sudah mencurigai bahwa di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendekiawan, ambetenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku maupun agama, sehingga komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Peristiwa Mandor terjadi akibat ketidaksukaan pihak Jepang waktu itu terhadap para pemberontak yang ada di Kalimantan Barat. Jepang telah menyusun rencana genosida untuk memberangus semangat perlawanan rakyat Kalimantan Barat kala itu. Di sebuah koran harian Jepang yang berjudul Borneo Shimbun, surat kabar yang terbit pada masa itu mengungkapkan rencana Tentara Negeri Matahari Terbit tersebut untuk membungkam kelompok pembangkang kebijakan politik perang Jepang yang ada di Kalimantan Barat. Tanggal 28 Juni diyakini sebagai hari pengeksekusian ribuan tokoh-tokoh penting masyarakat pada masa itu. Istriku, gimana ya sekarang keadaannya? Iya, sudah lama dia tidak pulang. Kapan dia pulangnya? Tuan, saya baru saja mendengar kabar bahwa Lamia akan segera pulang. Benarkah? Alhamdulillah. Cepatlah kau pulang, ayahmu. Suamiku, kenapa kau terlihat buruk? Apakah kau tidak bahagia? Aku sangat bahagia oleh istriku, tapi aku masih memikirkan gimana keadaan keluarga kita nanti. Apa yang kau pikirkan, suamiku? Aku mendapatkan firasat buruk bahwasannya di desa ini akan terjadi bencana nantinya. Tuanku, orang asing bermuka putih sedang berada di sini, tuanku. Orang asing? Yang benar saja kamu jangan mukamu saja sudah putih. Apa jangan-jangan kamu orang asingnya? Bukan saya, orang asing itu memiliki mata yang sipit dan rasa dia tidak bisa melihat. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Jono? Karena mataku sebesar ini tidak bisa melihat dengan baik. Saya rasa dia ingin menemui Anda, tuanku. Sebenarnya siapa yang kau maksud adalah memiliki wajah mata yang sipit, berwajah putih, awak sangat penasaran. Siapa yang kau maksud? Memiliki mata sipit, berwajah putih, dan memiliki kulit yang putih. Saya sangat penasaran, Jono. Hidup Jepang, banzai banzai saudara tua. Hidup Jepang, banzai banzai saudara tua. Tuan, inilah orang asing yang saya maksud itu. Baiklah, Jono, persilakan mereka masuk. Masuk. Hidup Jepang, banzai banzai saudara tua. Hidup Jepang, banzai banzai saudara tua. Hidup Jepang, banzai banzai saudara tua. Apa yang ingin kalian lakukan kami? Baiklah, tujuan kami datang ke sini adalah untuk membantu kalian dalam satu. Kami akan membebaskan kalian dari segala pertengkaran yang kalian dapatkan dari Belanda. Dua, kami akan memberi kalian berjualan sehingga kalian bisa menghasilkan uang yang banyak. Wah, benarkah? Berarti kami akan menjadi kaya raya dong? Hore! Asik, aku bisa membeli make up dan waktunya untuk berdandan. Aku akan membeli makanan yang banyak hingga perutku besar. Aku akan membeli emas yang banyak di toko. Iya, aku akan membeli baju yang baru, tidak seperti bajuku yang ini yang kusam. Oh ya, kau tidak takut dikhianati mereka? Ya, benar itu. Karena kami takut kejadian yang menimpa kami ketika dijajah Belanda terjadi lagi. Mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Hei, kalian harus percaya pada kami karena kami adalah saudara tua kalian. Tidak mungkin kami mengkhianati kalian. Dan karena kami adalah saudara tua kalian, kami harus memberikan kalian kemerdekaan. Asik, hidup Jepang. Sepertinya memang benar, saudara tua kita akan memberikan kita kemerdekaan. Kita akan bebas dari kejahatan dan aku bisa hidup lebih bahagia. Ini adalah hari bahagia kita harus merayakannya. Mari! Tuan, gimana ini? Ya, benar. Apalagi kita telah berkata bahwa kita adalah saudara tua mereka dan memberikan banyak janji-janji kepada mereka. Janji kebebasan, janji memberi pekerjaan, dan janji kemerdekaan. Apa yang akan kita rencanakan? Apakah kita akan benar-benar melakukannya kepada mereka? Coba jelaskan Tuan, apa yang sebenarnya kita rencanakan. Kalian
akan melakukan semua ini? Kemarin saya hanya mengambil simpati dan kepercayaan rakyat agar lebih mempercayai kita. Jadi sudah jelas kita tidak akan mengikuti janji yang telah kita berikan. Wah, berarti yang tadi itu hanyalah bohong-bohongan. Sangat menyedihkan sekali warga di sini. Ya, benar. Apalagi mereka sudah sangat percaya pada omongan yang kita katakan itu. Ditambah lagi mereka ingin menjadi kaya raya dan mendapatkan hal yang lebih besar dari kita. Bagaimana ya nasib mereka jika tahu semua yang terjadi ini? Ya, sangat-sangat menjadikan. Kumpulkan mereka. Aku mau kalian kumpulkan mereka. Aku akan membuat mereka bekerja buat kita. Baik, Tuan. Kerja, 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 kerja. Jadi tuanku, pekerjaan apa yang harus kami lakukan hari ini? Jadi kalian semua harus membersihkan ruangan ini sebersih mungkin selama 3 hari 2 malam. Kalau begini terus, aku tidak sanggup lagi. Gimana kalau kita laporkan ke Pangdam? Ya, ini tidak bisa dibiarkan. Ayo kita laporkan ke Pangdam. Ayo, Ayo! Tuan Rosati telah datang. Iya, oke, tadi. Silakan masuk, Tuan. Konnichiwa Pangdam. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk menanyakan tentang kerjasama kita yang telah kita janjikan. Tidak usah lagi, Tuan. Saya mendapat laporan bahwasannya kamu tidak membagi warga di sini. Baiklah, aku akan pergi, tapi akan kupastikan hidup kalian akan menderita. Selamat siang, Tuan. Saya ingin menemui Tuan Rosati. Sebentar. Selamat siang, Tuan. Di depan ada Pak Dadan yang ingin bertemu dengan Tuan. Bawa dia masuk. Baik, Tuan. Silakan masuk, Tuan. Terima kasih. Selamat siang, Tuan. Siang, silakan duduk. Di sini saya ingin meminta maaf soal yang kemarin dan saya ingin meminta keamanan untuk praktik Kalimantan. Maaf, kau pikir semudah itu? Aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat. Kau harus nikahi putrimu dengan diriku. Kalau tidak, akan kupenggal kepalamu. Pergi dari hadapanku sekarang. Kau kenapa, suamiku? Aku tidak peduli. Pokoknya Lamia harus menikah dengan Rosaki. Sudahlah, mari kita bicarakan baik-baik dengannya. Tidak usah bicara baik-baik lagi. Anak itu sangat bandel. Kau hanya perlu sabar. Ah, sabar-sabar. Dari kemarin aku sudah sabar. Asal kau tahu, kepalaku ini mau dipenggal sama Saki. Ah, sudahlah. Lamia, sini kau. Lepas, ayah. Kau harus menikah dengan Saki. Tidak mau, sudah aku katakan aku tidak mau, ayah. Sudahlah, nak. Ikuti kata ayahmu untuk kebaikan kita semua. Aku tidak mau, ibu. Dengarkan ibumu. Itu tidak ayah. Ayah saja yang menikah dengan Osaki gila itu. Jaga bicaramu. Ayah mengkhianat, ayah bersekongkol dengan pria gila itu. Diam kau. Besok kau harus menikah dengan Saki. Aku tidak mau, ayah. Lamia! Suamiku, bertahanlah. Kurang ajar kau, Lamia. Asal ayah tahu, aku akan menikah dengan Yoshinori. Dan besok aku akan menikah. Ya udah tenang, selamat tinggal, ayah. Lamia! Lamia! Suamiku, bertahanlah. Lamia, kita berjumpa lagi. Iya, kita bertemu lagi. Ini darah apa? Oh, ini darah binatang. Aku pergi dulu ya. Sebentar. Aku mencintaimu, Lamia. Ayolah menikah denganku. Maaf, Wang Ninggan, tapi aku tidak mencintaimu. Tapi kenapa? Karena aku akan menikah dengan orang lain. Siapa dia? Kau mengenalnya dengan sangat baik. Apa? Aku mengenalnya. Pang Suma. Bukan, Lalu? Yoshinori. Kau mengenalnya bukan? Bajingan dari Nomura itu, kau mengkhianati desa ini, Lamia. Sebut saja aku pengkhianat, tapi aku benar-benar mencintainya. Jangan berbohong, Lamia. Apa yang diberikan bajingan itu kepadamu? Hidup yang damai mungkin. Setelah menikah aku akan pergi ke Jepang. Kutarik kembali ke perkataanku. Aku tidak mencintaimu. Terima kasih Pang Linggan, tapi aku juga tidak mencintaimu. Oh ya, aku pergi dulu. Oh, tadi kau bertanya ini darah siapa? Ini adalah darah ayahku. Aku yang membunuhnya sore itu. Sore, Tuan. Iya, sore. Pang Dadan telah meninggal dibunuh oleh Lamia.
Dan Panglinggan akan menyerang Nomura malam ini. Baguslah Pangdadan meninggal. Lalu, Begini Tuan, Lamiang akan menikah bersama Yoshinori besok. pimpinan dari Nomura itu, baiklah, panggil pasukan yang lain. Kita akan melawan Panglinggan dan Nomura malam ini juga. Baik Tuan, malam hari telah tiba, semua para pemuda telah bersiap di perbatasan desa, beserta senjatanya. Dan berita kematian Pangdadan telah tersebar ke seluruh penjuru desa. Di mana prajuritmu itu? Aku membawanya. Aku akan mengalahkanmu. Lihat saja dengan matamu sendiri. Hei kau, Hei, berani sekali kau memanggilku seperti itu. tidak kusangka kau terlalu mudah emosi. Padahal aku hanya berkelakar saja, wahai Osaki. Tidak usah banyak basa-basi. Sudah, mari kita mulai perang ini. Tunggu, sebelum berperang ini aku ingin berbicara terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Aku ingin kalian pergi dari pulau ini dan jangan harap kembali lagi ke sini. Hei, berani sekali kau memerintahku. Memangnya kau atasanku. Sudahlah, mari kita mulai perang ini. Osaki, rakyat Kalimantan udah menderita karena ulahmu. Sebelum kalian mati di sini, aku ingin kalian pergi dari sini dan jangan berpikir untuk kembali lagi ke sini. Aku sangat muak melihat wajahmu. Tutup mulutmu semua. Mari kita mulai perang ini. Serang! Mari kita selesaikan ini semua, Suma. Tentu saja Osaki, aku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Tiga. Hei, kau salah satu teman Panglinggan kan? Iya, benar. Kau Yoshinori bajingan itu. Jaga mulutmu. Kau telah banyak membunuh temanku. Ayo bertarung. Kau licik. Apa itu licik? Terima kasih sudah menerima pujian dari saya. Panglinggan, sedang apa kau di sini? Brengsek kau Panglinggan, kau bilang kau mencintaiku. Tidak perlu. Kau tidak perlu cintai aku. Baguslah kau membunuh perempuan gila itu. Yoshinori, kemarilah. Ya, ada apa? Bang Suma, aku telah berhasil membunuh Yoshinori. Baguslah, saya sudah membunuh Osaki. Bagaimana dengan Pangterajan? Pangterajan mati ditusuk Yoshinori. Bang Suma, inilah akhir hidupmu. Aku akan bersamamu di sana.